Hai, kembali lagi bersama kita di Ajumas, asiknya Jumat malam. Kembali lagi bersama kita pasangan gokil, suami istri gokil ya. Bersama saya Bro. Saya Yukna yang cantik. Ya, kembali lagi bersama kita di Jumat malam kali ini di episode ke-10 ternyata kita udah Di season 2. Di season kedua di episode ke-10. Kita bakal ngomongin apa ya? Iya, ngomongin apa nih? Penasaran gak? Kan kita udah banyak ngomongin banyak hal ya, mulai dari episode pertama Iya, kita tentang cuap-cuap tentang apa segala aja, hal, tentang iya. percintaan, tentang pendidikan, tentang apa kesehatan mental juga banyak banget ya. benar sekali. Dan kalau ada pertanyaan, loh kok belum ngundang bintang tamu lagi? Oh sabar ya, kita save untuk di season ketiga ya. Jadi terus Kita dengerin buat teman-teman. Cari Iya. narasumber Yang tepat, bintang tamu yang sangat tepat supaya kita nggak kena flop seperti kasus yang viral akhir-akhir ini karena mengundang dalam tanda kutip ya bintang tamu yang salah ya di podcastnya. Tidak sefrekuensi. Nggak sefrekuensi dan nggak punya interest yang sama mungkin ya. Iya. Jadi nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Apa yang jawabnya apa gitu. Oh ya, jangan lupa teman-teman selalu follow IG kita untuk dapetin potongan-potongan dari podcast kita ya di Reels. Kemudian juga jangan lupa selalu support kita di Spotify dan Noise. Jangan lupa nanti ada saatnya kita akan bikin Noise Live ya. Jadi bisa interaksi sama teman-teman pendengar untuk ngobrol tentang topik yang akan kita angkat di Jumat itu ya. Bisa nanti kita info di hari Rabunya atau hari Kamisnya kayak gitu sih teman-teman. Jadi bisa nyiapin pertanyaan atau mungkin bisa searching tentang topik itu ya. Bisa bikin kita kasih masukan. Jadi kita akan bikin special episode ya buat teman-teman pendengar yang setia ya buat kita kayak gitu sih. Tunggu aja ya. Ya, dan jangan lupa di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe dan share ya, di like, komen. Kita sangat terbuka sekali. Dan kalau teman-teman pengen topik yang kita bawain berbeda, boleh di request ya di DM di Instagram kita atau di platform yang lain ya, di Thread, di Thread atau mungkin bisa di Spotify juga boleh di komen di bawahnya ya, atau juga di Noise atau bahkan juga di YouTube ya, diramein ya kayak gitu. Yuk, dan aja kita untuk minggu kali ini ya, topik kita hari ini adalah toxic people. Toxic people. Sudah nggak asing ya teman-teman. Iya, mungkin udah nggak asing ya toxic people itu. Karena selalu ada di sekitar kita. Benar banget. Toxic people itu kayak gimana sih? Kalau arti kata toxic itu kan racun ya. Berarti orang-orang yang beracun, orang keracunan mungkin. Oh enggak ya? Bukan ya, bukan orang keracunan. Bawa racun. Aduh, jangan. Orang yang bawa racun. Cyanida mungkin. Aduh. Racun apa aja bisa. Oh, bukan racun itu ya. Racun ular. Harus diekstrak berarti. Iya. Bukan ya. Jangan yang lain ya. Di sini toxic yang dimaksud itu lebih kayak mungkin ke karakter kali ya. Iya, karakter orang yang membuat kita nggak nyaman ya dalam lingkungan itu, dan dia punya kebiasaan atau habit yang buruk ya dan membawa negative vibes di sekitarnya ya, sehingga orang-orang di sekitarnya itu merasa males lah kalau ketemu orang ini, gak nyaman kayak gitu sih teman-teman. Nah, untuk episode kali ini khususnya kita bahas tentang toxic people di kantor ya. Iya. Mungkin mengerucutkan di kantor. Jadi teman-teman mungkin ada yang ngerasa teman kerjanya atau atasannya atau staffnya yang kayak orang ini toxic banget sih di lingkungan kerja. Mungkin bisa komen-komen ya. Benar. Ceritanya mungkin akan lebih lucu-lucu mungkin ya. Boleh ada ya. pengalaman yang seru ya tentang toxic people, mungkin boleh ya di breakdown di situ ya. Cukup mungkin nama rekannya di sensor juga nggak? Iya, nggak apa-apa. Sebut saja dia Mawar atau siapapun ya, atau Bejo gitu ya. Bisa jadi siapa? Dahlia, siapa? Ya apapun itulah pokoknya teman-teman. Boleh ya di komen-komen ya di bawah. Nah, toxic people kalau di kantor itu kayak gimana sih? Mungkin saya awali ya. Mungkin beberapa mungkin teman-teman bisa identifikasi kalau toxic people itu adalah orang-orang yang ya itu dia menyebalkan, yang membuat environment di kantor itu jadi
kayak males aja kalau ketemu orang itu, atau merasa bikin mood kita juga ikut buruk. Awalnya mood kita baik gitu kan, kita udah kerja, kita udah semangat nih masuk kerja, datang pagi-pagi, tiba-tiba ketemu orang yang kayak begitu, otomatis mood kita juga jadi jelek ya teman-teman ya. Males banget, jadi kayak aduh kerjaan gue nambah gitu, jadinya nambahnya karena nambah itu ya, harus ngurusin orang-orang kayak gitu ya. Kayak begitu. Dan kadang itu juga menghalalkan segala cara ya untuk naik, kalau ini bisa dikatakan staff kita ya, atau selevel dengan kita, mungkin bisa jadi mereka akan melakukan segala hal untuk menusuk kita dari belakang, seperti menjatuhkan karir kita ya, dalam tanda kutip ya, bisa mungkin bukan guna-guna ya, mungkin bisa jadi menjelekan kita di atasan kita, atau menyebarkan isu-isu yang nggak benar di sekitar kita, ataupun bisa jadi mereka juga, kalau itu atasan kita, pasti juga menarik kredit sebenarnya buat kita, tapi mengaku di atasannya beliau, di atasannya lagi itu adalah kredit buat dia, karena dia yang punya pemikiran itu kan. Kadang ya agak kok gitu banget sih gitu ya. Ini kayak intinya biasanya orang yang kayak gini ini kayak pasang topeng gitu ya, di depan kita baik, ramah gitu, senyum-senyum, suka bantu, ternyata di belakang kita itu bawa pisau, ada udang di balik rempeyek, atau ada udang di balik cobe, ada udang di balik selambu. Aduh, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan jadi orang yang toksik ya di lingkungan kerja. Bagaimanapun lingkungan kerja itu harus kondusif. Mungkin ya sesekali mungkin ada pergolakan, oke lah, tapi bagaimanapun kita istilahnya dalam tanda kutip kita mencari duit di situ, dan kita sama-sama kerja di situ ya, usahakan jalannya kita harus membangun positive vibes di kantor gitu, seperti itu sih teman-teman. Jadi yang teman-teman yang mungkin suka pakai begitu ya, kurang-kurangilah dosa kalian. Ya, kurang-kurangilah. Kalau merasa tersindir, kurang-kurangilah ya teman-teman untuk menjadi orang yang toksik. Mungkin kita nggak bisa menilai, kadang kita nggak bisa menilai diri kita sendiri ya, mungkin orang lain yang bisa menilai, tapi ya sejelek-jeleknya kita pasti kita bisa bercermin lah ya. Atau setidaknya itu tadi, kalau misalkan ngerasa aku dijauhin sama teman-teman, aku dijauhin tuh, itu biasanya tanda-tanda sudah teman-teman. Berarti mungkin teman-teman ada sesuatu yang buat mereka nggak nyaman. Nah itu mungkin udah mulai bercermin ya teman-teman. Bagaimana mungkin aku kriteria dari toxic people ya, kayak gitu ya. Apa sih kriterianya saya? Biasanya ciri-cirinya itu yang pertama suka bergosip gini. Ini nggak terlepas baik cewek ataupun cewek ya. Cewek atau cowok sama aja, kalau suka bergosip ya itu pasti tanda-tanda bahwa dia seseorang yang toksik, karena bisa jadi dia menyebarkan hal yang buruk ya, tentang kita atau tentang orang lain. Iya, berita hoax kayak gitu kan. Itu kan juga bahaya kan. Seperti yang saya tadi bilang ya, kalau kadang mungkin ada orang yang pengen naik levelnya, jadi menghalalkan segala cara untuk menjelekkan kita di atasan atau teman rekan kerja yang lain. Jadi kadang hal itu juga berawal dari gosip itu sendiri ya. Benar. Yang suka bergosip atau enggak cuma gosip-gosip soal kita ya. Kadang kita lagi ngerjain apa gitu ya, kita konsen kerjaan kita, tiba-tiba tuh datang bergosip dengan gosip artis kali ya, atau apapun itu, tiba-tiba tahu nggak sih gitu ya, please lah ya, maksudnya kita tahu tempat, tahu waktu gitu lah ya. Kalau nggak kayak gitu kan kita mengganggu pekerjaan orang lain. Kalau nanti pengen bercerita, pengen istilahnya bergosip, ya ada waktunya, ada tempatnya kayak gitu ya. Dan harus diverifikasi ya, apakah itu benar atau kayak apa cuma kabar angin ya, itu tadi berita hoax. Jangan sampai itu mencemari pikiran teman-teman dan menjadikan teman-teman merasa bahwa ternyata bener ya yang diomongin itu. Mungkin diverifikasi lagi dan jangan jadi tukang gosip ya. Kalau sebisa mungkin ya, seperti itu. Terus yang kedua itu kadang orang yang sering mengeluh. Kadang itu orangnya itu dalam, kalau orang Jawa bilang itu sambat ya. Orang sering bilang kalau kayak gini, kerja kayak gini itu kayaknya nggak enak, kerja kayak gini tuh sampai gitu ya. Bosnya tuh, atasan kita itu kayak gini dan lain sebagainya, supervisor kita kayak gini dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang sering mengeluh mungkin sesekali boleh lah ya, tapi kalau sering banget setiap hari, bahkan kita selalu dengar dari dia, orang ini apalagi selalu duduknya di sebelah kita misalnya.
itu agak menjadi sebuah warning ya, bahwa orang itu mungkin saja jadi orang yang toksik ya, karena selalu ngomongin keluhan tapi nggak mengambil sebuah tindakan gitu. Kalau pengen resign ya udah resign aja gitu loh maksudnya. Kadang mengeluh tapi dia sambil ngerjain gitu kan, agak lucu gitu ya. Kalau saya mendengarkan orang yang sambat tapi dia akhirnya ngerjain juga apa yang diperintahin bosnya, itu agak dalam hati ini orang gokil gitu ya. Lu ngeluh sendiri juga dia harus ngeluh tapi dia ngerjain juga, maksudnya apa gitu loh gitu ya. Otomatis kita yang kerjaannya juga lagi. Jadi kalau banyak ke distract dong. Iya, pasti ke distract dengan hal seperti itu. Dan kalaupun teman-teman masih belum bisa dapetin dalam tanda kutip ya tempat kerja yang lebih baik menurut teman-teman, hindari untuk selalu mengeluh, tapi jalanin itu sebagai sebuah tempaan buat teman-teman nantinya menjalani karir itu lebih mudah gitu ya kan. Ya, benar. Karena setiap jenjang karir pasti juga akan menemui masalahnya sendiri-sendiri ya, dan banyak tanggung jawab yang harus dipikul ya setiap itunya ya. Bukan berarti kita melarang teman-teman untuk berkeluh kesah, karena boleh itu aja. Manusiawi. Wajar kalau kita kadang merasa kerjaan kok gini-gini banget gitu. Cuma bener itu tadi, tahu tempat dan tahu waktu. Iya, bagaimana time management lah ya, mengelola waktu untuk menjadi sebuah hal yang positif dan nggak selalu diobrolin di setiap saat gitu ya. Setiap gitu. menit, setiap menit kenapa harus selesai, gitu ya. Ada lagi. Yang ketiga mungkin sering bad mood. Kadang orang-orang yang sering bad mood ke kantor pagi-pagi udah bad mood, terus kemudian membawa urusan dia di rumah yang belum kelar dibawa ke kantor. Mungkin lagi bertengkar dengan istrinya atau bertengkar dengan suaminya, terus kemudian ada masalah anak dan sebagainya. Atau bertengkar sama tetangganya. Rebutan jemuran. Kita nggak perlu tahu masalah mereka ya, masalah pribadi mereka. Yang penting kita harus datang di kantor itu membawa positive vibes. Jadi kalau bisa tinggalkan ya, masalah di rumah ya di rumah, masalah di kantor ya di kantor gitu. Jangan profesional mencampur adukan itu ya. Kalau masalah kantor dibawa ke rumah itu juga membawa toxic people buat orang yang di rumah ya akhirnya. Benar. Jadi walaupun kalian misalkan itu tadi ya masalahnya soal tetangga, ternyata teman kerja kamu juga tetangga yang sama, jadi sama-sama ngobrolin orang yang sama lah, nggak kerja berarti. Gosip lah, akhirnya balik lagi ke poin pertama ya, bahwa suka bergosip itu menjadi bagian dari toxic people ya, dan toxic environment akhirnya nantinya. Jadi ini suatu perputaran ya, lingkaran setan nanti ya. Itu aja. Dari bad mood, kemudian suka ngeluh, habis itu gosip ya kayak gitu ya. Jadi 3 ini sudah mewakili ya sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah tidak mau mengakui kesalahan. Otomatis nih kalau orang-orang yang udah tahu salah tapi nggak mau mengakui kesalahannya, kemudian malah mencari kambing hitam, kadang orang itu ya juga sering dijauhi orang-orang di kantor ya, karena hal tersebut kurang dewasa ya, kalau menurut saya. Dalam tanda kutip orang dewasa itu maksudnya nggak mau bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gitu ya. Kalau salah ya aku salah aja. Terus kita buru-buru langsung memikirkan solusi gimana nih, daripada kita cuma nyari kambing hitam. Bukan saya, itu loh yang atau enggak ini loh yang mulai duluan akhirnya kayak gini. Sampai kapan kayak gitu. Sedangkan pekerjaan kita juga selalu harus terus berjalan ya. Makanya setiap kesalahan, setiap miss yang kita lakukan di departemen kita maupun kita sendiri, bagaimana caranya kita menghadapi masalah yang sama ke depannya, itu perlu dipikirkan ya, dan solusi apa untuk mencegah kesalahan itu terulang lagi. Jadi jangan kalau sudah kita mengakui kesalahan kan biasanya orang lain juga akan memaafkan lah. Asalkan jangan terulang lagi gitu kan. Terus makanya bagaimana cara nggak terulang lagi dengan solusi itu tadi kan ya. Akan dibantu malah untuk mencarikan solusinya. Oleh rekan-rekan kerja. Kalau kamu nggak ngaku terus kamu menyalahkan temenmu, siap-siap aja. Iya, akan dimusuhi banyak orang karena hal tersebut itu bukan sesuatu yang brief ya, bukan sebuah yang berani dalam mengakui kesalahan. Itu ada sebuah hal yang harusnya dimiliki oleh setiap orang ya, karena ya kita manusia gitu, banyak salah dan lupa orang-orang gitu. Yang nggak mau ngaku kesalahan ini biasanya orang yang carmuk sama atasan. Iya, biasanya kalau cari muka. Iya, cari muka, biasanya bermuka dua kadang-kadang. Jadi
supaya mendapat attention dari mendapatkan atasan. Apa ya, privilege nantinya mungkin akan diberi privilege karena sudah menunjukkan siapa yang salah gitu. Jadi biasanya cari aman dulu sebelum saya yang disalahkan, saya harus mencari kambing hitamnya dulu. Seperti Tapi itu. waktu dulu sih, waktu apa ya? Waktu di kampus sebenarnya malah diajarkan waktu ospek sih, lebih tepatnya itu waktu itu saya sama teman-teman saya ya satu jurusan itu diajarkan oleh senior saya bahwa kita itu mengakui kesalahan kita dan lebih mau disalahkan secara kolektif gitu. Jadi meskipun itu yang salah cuma satu orang gitu, tapi ini kesalahan kami bersama karena saya juga nggak ngingetin dia gitu kalau itu sebuah kesalahan. Itulah pentingnya teamwork ya. Jadi, teamwork. Jadi di kerjaan kan kita kan namanya tim ya, meskipun kita divisi katakanlah keuangan, berbeda, satunya sales, satunya purchasing, satunya warehouse dan sebagainya. Ya, kita tetap tim kan satu perusahaannya sama. Satu perusahaannya sama. Bagaimana kita harus sama-sama berjalan bersama, jangan saling menyalahkan, bersinergi bersama-sama. Bagaimana cara kita membangun perusahaan itu supaya lebih baik gitu, supaya profitnya lebih tinggi dan kita dapat gaji lebih tinggi semua gitu kan. Jangan mau gaji tinggi sendiri tapi yang lain dengan menjatuhkan orang lain kan buat apa gitu. Kalau bisa naik semua ya naik semua. Iya, kalau bisa teman-teman ini berprestasi di antara orang-orang pinter dan orang-orang berprestasi lainnya, itu bagus daripada teman-teman berprestasi tapi merendahkan orang lain ya. Buat apa ya? What for gitu. Cuma nambah musuh ya. Benar, berprestasi memang pasti ada yang terpandai itu pasti ada, tapi kalau mendapatkan sesuatu dari cara yang tidak benar kan pasti rasanya buat apa ya? Maksudnya nilai itu nilai di mata value di mata teman-teman yang lain pasti juga buruk ya. Kan kita juga nggak mau lah, maksudnya kerja itu cari musuh ya. Sama. Cuma kita juga sama-sama cari uang di tempat yang sama. Di mata gitu. Tuhan semua manusia sama ya. Iya, kecuali amal perbuatan ya. Kayak gitu, jadi harus mengakui kesalahan. Kemudian yang kelima adalah orang-orang yang menghindarimu itu banyak biasanya. Itu tadi ya, kalau sudah menjengkel karena udah jengkel banget, udah toksik banget orang ini, pasti orang-orang di sekitar kita malah menjadi pengen orang ini nggak asik nih, orang ini kita itu. Biasanya orang-orang kayak gini itu sedikit temen biasanya ya di kantor ya. Karena dia juga susah diajak kerja sama. Iya. Nggak kooperatif gitu. Nggak kooperatif dan mungkin dia ngerasa aku fine-fine aja. Oh, tunggu aja sampai tanggal mainnya. Kalau kamu sampai membutuhkan orang lain, pasti orang lain juga nggak akan mau membantu kamu gitu. Ketika karena kamu nggak mau membantu. Suka mencari kesalahan orang lain. Kemudian kita tahu memang pekerjaan tiap orang tuh beda-beda. Sesekali mungkin yang aku bener-bener nggak bisa ya, kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi kan kalau misalkan ataupun kalau nggak bisa ya biasanya kasih support lah ya, atau mungkin apa yang bisa saya bantu ya, kayak gitu sih gitu. Menawarkan bantuan juga bukan di sini maksud kita kan nggak yang kayak kita juga sok-sok tahu kamu butuh bantuan ini, enggak juga sih maksudnya ya, tapi lebih nanti ke bisa tambah rusuh malah kacau balau. Lebih ke arah kalau si teman kita minta bantuan terus kita waktu itu luang dan kita tahu tentang hal itu ya sebaik mungkin kita bantu ya dengan cara yang baik juga ya. Tetap memang pekerjaan kita utamakan dulu. Kita kan bisa ngomong baik-baik misalkan bentar ya aku kerjaan ini dulu, nanti kalau kerjaan aku selesai nanti aku coba cari bantu buat kamu, apa sih yang kamu butuhkan kayak gitu. Okay. Nah, ada hubungannya ya, jadi karena agak suka membantu. Jadi orang-orang toksik itu kadang itu susah diajak kerjasama karena dia individualis dan dia pengen menjadi seorang yang baik aja di mata atasan ya, dan ya itu hal yang buruk sih sebenarnya untuk kesehatan sebuah perusahaan ya, karena kalau seumpama itu aja, orang-orang itu aja ya yang ada di dalam perusahaan ya, sampai kapanpun bawahan-bawahan nggak akan betah lama-lama di perusahaan itu ya, dan akan selalu banyak orang-orang yang berganti terus setiap tahun. Nah itu PR dari Human Resource ya. Iya, HRD itu ya. Gimana supaya antar staff ini kooperatif ya. Iya, maksudnya bukan berarti kooperatif yang buruk ya, dalam arti yang positif korupsi, ya. Jangan kayak korupsi bareng-bareng gitu, enggak. Tapi lebih ke arah bagaimana itu dia menjalankan perusahaan dengan baik, kemudian menjalin teamwork dengan baik sehingga perusahaan juga akan mencapai goals-nya yang baik juga ya. Sesekali rapat
rapat dan apa ya, mungkin nongkrong bareng atau ngadain hal-hal yang ya menjalin bonding lah dengan teman-teman kerja ya, kayak gitu ya teman-teman. Gitu pun kalau ada acara kayak begitu ya, apa ya, outbound gitu ya. Outbound mungkin. Itu juga yang itu tadi yang toksik ya, tolonglah jangan dibawa sampai keluar kantor juga ya. Masalah apa yang memang di kantor kita alami ya kan, katakanlah kita mengalami gesekan-gesekan di kantor ya, di luar itu ya sudahlah, lupakan gitu. Biasanya soalnya banyak tuh yang baper-baper. Oh iya. Bawa perasaan sampai ke kantor-kantor juga, maksudnya. Dan di luar kantor, misalkan kita punya masalah, katakanlah itu tadi kita disalahkan karena laporan salah katakanlah dan lain sebagainya. Terus dia kan nggak mau disalahkan, padahal dia yang salah nih misalkan. Terus di luar kantor kita juga ikut dimusuhin gitu, nggak disapa. Iya kan itu enggak menjadi sebuah hal yang kurang profesional aja sih. Bagaimana perasaan itu dibawa sampai ke kantor-kantor kan juga nggak baik ya teman-teman. Dan di luar kantor juga. Dan di luar kantor karena ya itu tadi, karena ketika ada masalah di rumah ya selesai di rumah, tinggalkan di rumah, jangan dibawa ke kantor. Atau yang masalah di kantor jangan dibawa ke rumah, ya udah selesai di kantor. Ketika kita pulang dari pintu kantor ya udah, itu masalah itu tetap di situ aja, jangan dibawa ke rumah gitu. Ya saya juga pernah lihat video apa ya, entah itu di mana ya, di Instagram atau apa, di Jepang orang kalau kerja kan tahu sendiri kan, Jepang tuh gila kerja banget ya. Bisa dimarahin habis-habisan mungkin kalau misalkan memang kita salah. Tapi mereka itu benar-benar profesional. Ketika sudah di luar kantor nggak ada, udah kayak teman aja ya urusan. Mereka makan bareng, hahihi, benar-benar ya udah, yang di kantor nggak usah dibawa ke masalah personal sampai akhirnya pulang-pulang saya tunggu ya di enggo-enggoan kayak gitu ya, dibelokan ya. Kok enggo-enggoan itu orang bangga denger. Iya, kalau bahasa Indonesia ya, pokoknya kita berantem ya, nanti kita ketemu di ring tinju, enggak lah kayak gitu kan, enggak. Maksudnya masalahnya kalau di Indonesia kan rata-rata sampai dendam, sampai dibawa personal malahan gitu. Tapi kalau di Jepang wah, kita salah dimarahin habis-habisan. Ya udah, habis itu ya udah gitu loh. Mari. Iya, ya selesai ya kayak gitu. Nah, yang ketujuh adalah senang melihat orang lain susah. Ya pastilah orang-orang toksik pasti senang lihat kita kalau kita lagi susah, dan orang itu pasti ada hubungannya dengannya tadi ya, nggak mau bantu dan lain sebagainya, sehingga orang-orang ini juga sangat perlu dihindari banget ya, karena kok dia harus tertawa dalam penderitaan orang lain, itu juga sangat buruk sekali ya. Lebih baik orang seperti ini harus disadarkan segera. Iya, harus diruqyah ya mungkin atau di eksorsisme ya. Ya mungkin teman-teman divisi lain ruqyah bareng-bareng. Atau mungkin itu ya bawa ke dukun ya, biar di jampi biar jadi dukun ya. Boleh jadi panggil aja Pak Kiai. Iya, Pak Kiai atau pendeta ya, untuk menyadarkan teman kita gitu ya. Benar-benar. Dari kesurupan nih. Iya, dari gitu. Sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat yang buruk gitu ya. Kemudian ya, dan yang ke-8 adalah merasa paling tahu segalanya. Biasanya orang-orang kayak gini itu ya toksik banget sih. Kayak ya seperti istri saya tadi bilang ya, kalau jangan membuat kita juga jadi sok tahu ya, sehingga mencampuri urusan departemen lain ya, sehingga merasa paling pintar. Nah, benar. Nanti kepo, apa sih kayak gitu. Kamu ngerjain apa sih? Kalau kepo sih nggak masalah ya, tapi kalau sampai apa ya teman-teman kutip itu mencampuri urusan kita, ya maksudnya kan juga nggak elok ya. Kepo yang sudah over ya. Kalau kepo yang hal positif boleh ya. Tapi kalau keponya sampai urusannya sudah terlalu tahu ya tolong dibatasi lah. Tahu timingnya dan tahu posisi kita. Dan biasanya kalau merasa paling tahu segalanya ini juga ketika dikasih opini atau masukan sama atasan gitu atau rekan kerja yang lain, biasanya dia nggak mau dengerin karena dia merasa paling pintar. Dan hasilnya nantinya kalau baik sih nggak masalah ya, tapi kebanyakan 80% pasti hasilnya lebih buruk. Nah itu yang paling kita hindari ya, bagaimana itu nantinya berefek domino ke perusahaan juga gitu loh. Iya, ujung-ujungnya kalau dia keras kepala ya, berarti intinya kan dia keras ya, kepala keras kepala. Ujung-ujungnya dia juga
balik lagi ke yang tadi, tidak mau disalahkan. Mau disalahkan nih. Puter lagi, circle-nya seperti itu ini orang-orang toksik. Orang-orang toksik itu kayak gitu ya. Jadi satu paket ini sebenarnya. Iya. Kemudian yang sebenarnya saling berhubungan lah saya. Dan yang ke-9 adalah senang membicarakan tentang diri sendiri. Jadi sombong banget itu. Pokoknya dia egosentris banget. Jadi dia senang membicarakan tentang keunggulan, tentang keberhasilan dia sendiri, tapi selalu nggak mau gitu kalau kita dikasih masukan, dikasih kritik, dikasih saran sama kita, itu dia nggak mau denger gitu loh. Jadi orang-orang kayak gitu juga menjadi satu ciri juga ya bagi orang yang toksik ya. Terus memaksakan orang lain mendengarkan kamu sendiri, sedangkan orang lain mungkin pengen kamu juga mendengarkan dia. Jadi jadi kayak kamu aku dulu nilai keakuannya ya. Aduh. Pokoknya aku biasanya. Pokoknya di kamusnya dia cuma ada aku, nggak ada kamu, dia, mereka atau kita gitu, nggak ada. Jadi adanya aku ya. Susah lah orang-orang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah mendiskriminasi golongan tertentu. Kadang ada beberapa orang toksik ini yang selalu mengatakan bahwa departemen itu kayaknya jelek gitu. Kita aja yang bagus gitu. Itu kadang juga nggak elok gitu. Maksudnya berarti dia juga sukanya menggiring opini nih. Iya, menggiring opini. Padahal kan kita satu perusahaan gitu. Apa salahnya kalau kita memberikan saran ya ke departemen A, katakanlah kalau menurut kita kurang baik ya. Departemenmu nggak kurang gini apalagi kalau posisinya udah sekelas manajer atasan atau atasan ya. Kalau bisa ya merangkul seluruh anak buah, nggak ada yang itu dari suku ini saya nggak mau. Ini agamanya nggak sama saya. Beda. Atau rasnya nggak sama. Atau kulit kita yang berbeda. Beda. Kamu orange, saya merah. Atau hijau sama biru, nggak mau. Ya hal-hal seperti itu ya. Orang-orang kayak gini tuh memecah belah bukan hanya perusahaan ya, tapi bangsa juga. Khawatirnya kan kayak gitu ya, merebet di mana-mana dan lain sebagainya. Ini penting sih poin yang ke-10 ya, mendiskriminasi golongan tertentu ini. Jangan sampai itu apalagi untuk yang levelnya sudah di kantor, dia sudah ya direktur, manajer, GM ya. Janganlah, jangan sampai kayak gitu ya, mendiskriminasi golongan tertentu atau orang-orang dengan fisik tertentu ya. Benar. Mungkin lebih tepatnya gini, jangan serang dia secara personal, tapi serang dia terhadap ide-ide atau gagasannya. Mungkin gagasan kita berbeda, mungkin kita bisa memperdebatkan, tapi kalau personal kita yang berbeda ya kita harus saling menerima satu sama lain, bukan saling memperdebatkan hal itu. Jadi personality orang itu jangan didebatin, tapi adalah ide-ide ya. Mungkin kita bisa debatin atau diskusiin ya. Ide mana yang menurut teman-teman kurang pas sehingga dikasih saran dan lain sebagainya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi 10 hal itu tadi hal-hal yang menjadi ciri-ciri ya orang-orang yang toksik gitu. Terus bagaimana saya kalau menghindari orang-orang toksik kayak gitu di kantor atau di lingkungan kerja itu kayak gitu. Ke-10 ini tuh gini ya teman-teman. 10 ini tuh biasanya nggak berdiri sendiri ya. Tapi sering terikat. Jadi kadang kalau mungkin teman-teman mikir, aku suka gosip, ternyata aku suka gosip ya, apakah saya termasuk toxic people? Lah, belum tentu juga. Karena cuma baru satu ya. Baru satu. Nah, coba lagi digali lagi lebih dalam. Apakah 10 tadi tanda-tanda yang kita omongin itu muncul semua? Kalau iya berarti ya coba beli kaca dulu. Iya, introspeksi dulu ya. Introspeksi teman-teman. Apakah teman-teman juga punya teman juga banyak di kantor, atau orang-orang juga di kantor menjadikan karena teman-teman adalah atasan, jadi teman-teman merasa dihormati. Orang-orang masih kok butuh aku. Mungkin itu mereka butuh karena pekerjaan aja. Selebihnya mereka mungkin merasa orang ini nggak banget deh gitu kan, kayak gitu. Jadi atasan itu bisa jadi anak buah kita benar-benar segan atau takut. Nah, pilihannya ada dua itu ya teman-teman. Bagaimana memanage staff kita atau bawahan kita sebaik mungkin ya, dan nge-treat mereka dengan baik kayak gitu ya. Terus bagi teman-teman nih yang punya temennya tadi ya, yang ciri-cirinya sama kayak kita sebutkan, jangan buru-buru resign dulu. Iya, jangan buru-buru resign. Sampai teman-teman memang meskipun ya ada kan yang pegawai itu cuma tapi saya tuh di kantor tuh cuma berdua sama dia gitu. Nggak ada orang lain, saya nggak punya teman lain.
Tapi ya apa ya, coba pahami mereka, coba apa ya, sebisa mungkin ajak mereka ke tempat yang positif lah ya. Oh iya. Jadi kayak gitu. Ajak Jadi kajian. Oh enggak. bukan kayak gitu. Jadi lebih tepatnya kalau ada orang yang pernah bilang kalau gini, lilin atau lampu itu menerangi tempat gelap, bukan menerangi tempat yang terang. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu jadi lilin atau jadi lampu atau lentera buat tempat gelap. Ketika teman kita itu toksik atau rekan kerja kita itu toksik, sebisa mungkin kita tarik ya mereka menjadi lebih apa ya, mendapatkan sebuah pencerahan. Iya, gitu ya. itu pun prosesnya nggak sehari 2 hari ya, tapi butuh proses. Tapi kalau memang teman-teman ngerasa itu sudah di titik jenuh ya, titik yang aku udah usaha kok supaya dia nggak kayak gitu, nggak toksik gitu. Ada beberapa ya tips simpel sih buat bahwa supaya teman-teman itu setidaknya tidak menjadi orang yang sama atau setidaknya jadi orang yang toksik juga ya di kantor atau di lingkungan kerja. Apa aja emangnya? Itu membuat batasan yang jelas. Nah, di sini agak sulit sih memang ya, karena kan yang toksik ini adalah rekan kerja kita sendiri. Tapi di sini kita membuat batasan yang jelas supaya kesehatan mental kita juga tetap terjaga. Benar. Jadi ya dekat iya, tapi tidak terlalu dekat, gimana ya jelaskan. Jadi mendekati orang ini tapi sebisa mungkin kita netral gitu ya. Jadi jangan sampai kita juga terpengaruh gitu dengan orang-orang toksik ini ya. Jadi, atau yang kita anggap toksik ini jadi ya. Kita cukup membicarakan soal pekerjaan saja. Ya, hal-hal yang penting aja tentang pekerjaan, jangan sampai rumah tangga atau mungkin orang lain ya, gosipin orang lain di lingkungan kerja, tapi dengan pribadi mereka, keluarga mereka jangan ya. Tapi itu tadi ya, kembali lagi serang ide-idenya, bukan serang personalitinya ya atau keluarganya ya, kayak gitu sih. Cara pintas misalkan kita ambil contoh aja yang tadi ya, suka gosip tiba-tiba ya, hindari gosip itu. Iya, tiba-tiba aku ada berita misalkan gitu. Kita bisa dengan bijak, dengan maaf ya aku lagi ada kerjaan, lagi banyak kerjaan atau lagi ada deadline kayak gitu kan sebagainya. Tolak dengan halus, nggak yang sampai menyakiti. Nggak yang langsung dasar ya kamu tuh suka yang gosip ya gitu. Pasti dia nanti tersinggung juga, yang ada malah makin menjadi bisa-bisa. Benar. Ya, jadi memberikan batasan yang jelas bahwa kita ini lagi kerja gitu. Aku mau kerja ngerjain ini dulu ya, nanti kalau mau ngobrol nanti aja waktu istirahat. Dan kayak gitu. Jadi menolaknya dengan baik itu akan juga nggak menambah masalah dan juga nggak menambah musuh ya di kantor kayak gitu ya. Terus yang selanjutnya ya kita fokus dan konsentrasi pada diri kita sendiri. Dan pekerjaan itu tadi ya, bagaimana kita fokus dengan pekerjaan itu dan jangan terganggu dengan gosip, teman yang suka gosip, pokoknya orang-orang toksik itu ya. Apalagi yang jadi bahan gosipan itu adalah kita. Ya udah kita tutup aja. Kita nggak bisa nutup semua mulut ya, tapi bisa menutup kedua telinga kita kayak gitu ya teman-teman. Kita pura-pura nggak denger aja ya. Kita fokus sama diri kita sendiri, dan omongan orang itu kita anggap kayak angin sepoi-sepoi. Kecuali omongan orang itu adalah sebuah saran untuk diri kita ya, perbaikan diri kita, oke lah ya. Tapi kalau sesuatu yang gosip yang nggak benar tentang kita dan lain sebagainya, menyerang personality kita ya, itu usahakan abaikan aja ya, kayak gitu ya. Intinya sih memang kalau di tempat kerja itu jangan nyari jangan nyari teman karena sejatinya ya, kalau yang saya nangkep, sejatinya tuh nggak ada bener-bener teman di dalam suatu pekerjaan atau kantor sih gitu. Karena ya ada kalau misalkan teman-teman yang sekarang aku sahabatku, teman kantorku juga sekantor. Tapi ya hampir, kalau menurut saya sih banyak yang tidak berjalan dengan baik ya, dengan semestinya. Memang ada sih beberapa, kalau kayak teman saya dan teman-teman ya waktu itu di sebuah perusahaan A, jadi di departemen purchasing, manajer saya dan kedua teman saya juga sampai sekarang menjadi kolega ya, atau teman akrab ya, karena waktu itu kita di tempat yang sama di perusahaan A, dan waktu itu di departemen yang sama ya, di departemen purchasing. Dan ketika kami sekarang sudah berbeda-beda tempat kerja, tetap menjadi sebuah kesatuan dengan
ya itu bertukar pikiran tentang purchasing kayak gimana. Kebetulan seperti itu. Yang sangat jarang sebenarnya. Ya itu yang sangat jarang sih sebenarnya. Kebanyakan dari di kantor kita ketika sudah selesai kerja, maksudnya udah resign ya dari tempat itu, kita udah nggak kenal dengan orang-orang itu lagi. Benar. Paling kalaupun ketemu ya cuma say hi aja, formalitas ya. Benar. Tapi sebisa mungkin ya itu tadi, kita kerja bukan mencari musuh. Kita kerja itu untuk ya itu tadi, membangun relasi, membangun karir yang baik. Ketika ada orang lain yang merasa orang ini baik, orang ini sudah membantu karir saya, dan orang itu memberikan efek baik ya untuk karir kita, pasti orang akan mereferensikan ya kita, meskipun orang itu nggak kenal langsung dengan kita. Biasanya referensi itu juga berharga ya, karena referensi cara kerja kita mungkin gitu ya. Kayak gitu merupakan hal yang positif juga ya buat kita. Jadi sebisa mungkin kita menabur hal yang baik di kantor, dimanapun kita berada gitu ya. Jadi teman-teman tidak hanya kantor, sekolah ya di tempat sekolahnya. Kalau yang kuliah ya di kampusnya. Kalau di lingkungan sosial ya di tetangga, di masyarakat kayak gimana, harus menebar sesuatu yang baik juga ya di keluarga besar dan lain sebagainya teman-teman. Karena hukum tak bertuah itu nyata. Apa yang teman-teman tanam itu yang teman-teman akan dapatkan gitu ya. Enggak kita tanam padi kita dapat rumput kan juga enggak ya. Tanam padi dapat pepaya. Ya kan enggak mungkin ya. Tapi padi dapat padi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kayaknya gitu sih. Ada tambahan lagi sayang tentang hal-hal yang harus kita lakuin untuk menghindari toxic people. Yang terakhir sih menurut saya berani menolak dan mengatakan tidak. Oh ya, tadi ya, jadi ada hubungannya bagaimana teman-teman menolak dengan cara yang baik ya, dengan cara yang halus dan tidak menyakitin ya. Kita juga tidak mudah terpancing dengan perilaku rekan kerja kita yang toksik. Dan kita nggak ikut toksik juga ya nantinya. Benar. Jangan sampai perusahaan kita juga menjadi sebuah tempat di mana kita lingkungan yang toksik semua gitu, dan perusahaan itu nggak akan berkembang kemana-mana karena isinya orang toksik gitu ya teman-teman. Jadi hindarin itu dan buat lingkungan kerja kita itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ketika kita berangkat kerja mencari sesuap nasi itu menyenangkan. Dan sedang tidak menjatuhkan, saling menghargai, saling membantu dan sebagainya, itu menjadi sebuah hal positif di kantor atau lingkungan kerja kita kayak gitu. Tapi memang sejauh ini pasti ya di mana-mana kerja kita akan selalu menemukan toxic people. Ya pasti lah. Jarang itu berapa jarang persen ada, kali ya. Kalau kata orang itu jarang ada apel yang nggak busuk ya. Iya. Intinya perbandingannya mungkin 1:1 juta. Ya mungkin tetap aja ada di dalam satu kantor itu pasti ada yang toxic people itu ada pasti. Jadi katakanlah teman-teman ini milih udahlah resign ke perusahaan lain. Pasti ada lagi orang kayak gitu. Terus temen nggak betah lagi nih, resign sampai lagi kapan lah. gitu ya kan kayak gitu. Karena nggak ada, sejatinya itu idealnya nggak ada tempat kerja yang ideal ya. 1:1 juta teman-teman. Kalaupun yang sekarang nih teman-teman merasa di kantorku enak, semuanya orangnya kooperatif, gak ada yang toksik, ya itu berarti rezeki. Intinya Tuhan memberikan rezeki. Itu kemungkinan 0,01%. Iya, itu tadi 1:1 juta. Iya, sangat jarang kayak gitu. Pasti ada orang-orang yang toksik gitu, ada orang-orang yang menaburkan racun di kantor kita gitu. Benar. Jadi ular berbisanya. Iya. Itu pasti, makanya jadi ulat busuknya. Makanya jadi pikir 2, 3, 4 kali kalau teman-teman memilih resign ya. Pikir-pikir dulu. Hal positif apa yang kita dapatkan, lebih banyak positifnya apa enggak di kantor, dan apakah dengan kita kerja di situ kita masih dapat sesuatu yang layak untuk kita, untuk keluarga kita, atau juga untuk karir kita ya, kayak gitu ya teman. Seperti itu sih. Itu aja sih. Mungkin udah ada teman lagi saya? Ya, nggak ada sih. Nggak ada ya. Udah sampai 40 menit gini kita ngobrolin tentang toxic people. Memang kalau ngobrolin tentang toxic people sih nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa menilai orang lain yang toksik atau mungkin diri teman-teman toksik ya. Iya. Dari ciri-ciri yang tadi kita bahas dan bagaimana cara menghindari orang-orang toksik, itu mungkin tips-tips dari kita ya. Bagaimana cara menghindari. Ada cara lain yang teman-teman merasa lebih efektif boleh ya, tulis di komen atau DM di Instagram atau tulis di komen di IG kita ya, di posting di IG kita.
Oke, gitu aja sih teman-teman. Sudah sekian. malam, udah larut banget. Sudah mau batuk-batuk. Iya, udah istri saya nanti gak sembuh-sembuh nanti batuknya ya. 1 minggu loh. Ya udah 1 minggu loh. Oke, thank you udah dengerin malam ini. Selamat istirahat teman-teman. Selamat malam. Bye-bye dan see you on the next week. Bye-bye.